Injil Matius pasal 15. Lalu datanglah kepada Yesus penyalin-penyalin kitab dan orang-orang Farisi yang dari Yerusalem dengan berkata, "Mengapakah murid-murid engkau melanggar tradisi ketua-ketua? Karena mereka tidak membasuh tangan mereka ketika mereka makan roti." Tetapi ia menjawab dan berkata kepada mereka, "Juga mengapakah kamu melanggar perintah Elohim dengan tradisi kamu? Karena Elohim memerintahkan dengan berkata, hormatilah ayah dan ibu engkau. Dan ia yang mengutuki ayah atau ibu, biarlah ia mati dengan kematian itu. Tetapi kamu mengatakan, barang siapa akan mengatakan kepada ayahnya atau ibunya, bantuan dari aku kepada kamu sudah menjadi pemberian kepada Elohim, dan tidak menghormati ayahnya atau ibunya, ia bebas dari kewajibannya kepada orang tuanya. Demikianlah kamu sudah membatalkan perintah Elohim oleh tradisimu. Hai orang-orang munafik, benarlah yang dinubuatkan Yesaya tentang kamu dengan berkata, masyarakat ini mendekati aku dengan mulut mereka dan menghormati aku dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh dari aku. Tetapi dalam kesia-siaan mereka menyembah aku dengan mengajarkan sebagai ajaran-ajaran mereka perintah-perintah manusia. Dan ia memanggil kerumunan itu dan berkata kepada mereka, dengarkanlah dan mengertilah. Bukanlah yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seorang manusia, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seorang manusia. Lalu datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, apakah engkau tahu bahwa orang-orang Farisi tersandung sesudah mereka mendengar perkataan itu? Tetapi ia menjawab dan berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa Surgawiku akan dicabut bersama akar-akarnya. Biarlah mereka sendirian. Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta yang memimpin orang-orang buta. Dan jika orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam selokan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepadanya, jelaskanlah parabel ini kepada kami. Dan Yesus berkata, adakah kamu juga tanpa pengertian? Apakah kamu belum mengerti bahwa apapun yang masuk ke dalam mulut pergi ke perut dan dibuang ke dalam jamban? Tetapi hal-hal yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan manusia. Karena dari hati keluarlah pikiran-pikiran jahat, pembunuhan-pembunuhan, perjinaan-perjinaan, fornikasi-fornikasi, pencurian-pencurian, kesaksian-kesaksian palsu, dan hujatan-hujatan. Hal-hal itulah yang menajiskan seorang manusia. Tetapi memakan dengan tangan yang tidak dicuci tidak menajiskan seorang manusia. Lalu Yesus pergi dari situ dan berangkat ke perbatasan-perbatasan Tirus dan Sidon. Dan lihatlah, seorang perempuan Kanaan datang dari perbatasan-perbatasan yang sama dan berseru kepadanya dengan berkata, kasihanilah aku, oh Tuhan, putra Daud. Putriku menderita dengan sengsara karena kerasukan demon. Tetapi ia tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dan murid-muridnya datang dan memohon kepadanya dengan berkata, suruhlah ia pergi, karena ia berteriak di belakang kita. Tetapi ia menjawab dan berkata, aku tidak diutus selain kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Lalu datanglah dia dan menyembahnya dengan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi ia menjawab dan berkata, tidak pantas mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Dan ia berkata, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan mereka. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepadanya, oh perempuan, besarlah iman engkau. Terjadilah kepada engkau sama seperti yang engkau kehendaki. Dan putrinya dibuat sembuh sejak jam yang sama itu. Dan Yesus berangkat dari situ dan datang ke dekat danau Galilea dan naik ke sebuah gunung dan duduk di situ. Dan kerumunan yang besar datang kepadanya dengan membawa bersama mereka orang-orang lumpuh, buta, bisu, buntung, dan banyak orang lain dan menempatkan mereka di kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Sedemikian rupa sehingga kerumunan itu takjub ketika mereka melihat yang bisu berbicara, yang buntung menjadi utuh, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat, dan mereka memuliakan Elohim Israel.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku merasa iba atas kerumunan itu, karena sekarang mereka sudah ada bersama aku selama 3 hari, dan mereka tidak mempunyai apapun untuk dimakan. Dan aku tidak akan menyuruh mereka pergi dengan berpuasa, supaya jangan mereka kelelahan di jalan." Dan murid-muridnya berkata kepadanya, "Dari manakah kita mendapatkan sedemikian banyak roti di daerah liar ini, supaya dapat mengenyangkan kerumunan yang sebanyak itu?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti ada padamu?" Dan mereka berkata, "7 dan beberapa ikan kecil." Dan ia memerintahkan kerumunan itu duduk di atas tanah, dan ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, dan mengucapkan syukur dan memecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya kepada kerumunan itu. Dan mereka semua makan dan dikenyangkan, dan mereka mengumpulkan pecahan-pecahan yang sisa sebanyak 7 bakul penuh. Dan mereka yang makan itu adalah 4.000 orang pria, tidak terhitung perempuan-perempuan dan anak-anak. Dan ia menyuruh kerumunan itu pergi dan naik kapal dan datang ke perbatasan-perbatasan Magdala.